Apa yang sudah engkau punya miliki, engkau nikmati, engkau bersuka cita, karena disitulah Tuhan juga memberkati kita. Morning Good Readers, hari ini kita bersyukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita sehingga kita bisa tetap beraktivitas. Itu semua gara-gara kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan melanjutkan bacaan kita di Amsal pasal 5 ayat 15 sampai dengan 23. Ini adalah bagian yang terakhir di pasal 5 ya. Tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, kita akan melihat bagaimana Amsal ini menjelaskan tentang kepunyaan diri kita sendiri. Saya menarik sekali dengan Amsal ini. Bagaimana kita harus mensyukuri apa yang kita miliki sebenarnya. Di ayat yang ke-15 dikatakan, minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Jadi Amsal ingin mengajarkan kepada kita, supaya ketika engkau bekerja, ketika engkau mencari penghasilan, jangan berpikir serong, jangan berpikir mendua. Artinya apa? Jangan tertarik dengan cara-caranya dosa, dengan cara-caranya duniawi. Coba kamu nikmatin air kulahmu sendiri. Artinya bikinan kamu sendiri, pekerjaan kamu sendiri, apapun hasilnya yang kita punya, nikmatin, mensyukuri apa yang ada yang kita punya. Maka Amsal mengingatkan kepada kita supaya kita benar-benar menikmati, dan kalau kita menikmati apa yang kita miliki, maka pasti akan diberkati. Lihat yang ke-18. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Amsal mengajarkan balik lagi bahwa apa yang telah engkau miliki itu benar-benar engkau harus perhatikan. Karena kalau kita benar-benar mensyukuri apa yang kita miliki, Tuhan akan memberkatinya. Amsal di sini memakai satu perumpamaan begitu ya. Jangan sampai engkau serong dengan perempuan yang lain. Artinya jangan sampai hatimu serong untuk mencari berkat di tempat yang lain. Nah, kita tuh seringkali kepancing di sana. Ketika kita merasa bahwa apa yang sudah kita peroleh pada saat ini kurang, tidak cukup, maka kita serong, memiliki hati dan pikiran yang serong. Kita mencari tempat berkat-berkat di tempat yang lain. Amsal mengatakan jangan demikian. Apa yang sudah engkau punya miliki, engkau nikmati, engkau bersuka cita, karena disitulah Tuhan juga memberkati kita. Jadi kita harus memperhatikan jalan kita dengan sangat baik. Bagaimana cara kita bekerja, cara kita usaha, cara kita belajar dan seterusnya, itu harus benar-benar tidak boleh serong gitu ya. Artinya tidak boleh kita lalui dengan jalan yang salah. Kenapa? Di ayat yang ke-21, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Tuhan itu melihat setiap detail kehidupan kita. Kita seringkali mengatakan, nggak apa-apa deh, curang-curang sedikit, serong-serong sedikit, Tuhan tidak tahu. Enggak, dia tahu semuanya. Dia mengerti jalan-jalan yang kita pilih, cara-cara yang kita pilih. Dia tahu persis. Oleh karena itu, Good Readers, mari kita miliki hati yang bersyukur ya. Apapun yang kita miliki, apapun yang sedang kita kerjakan, kerjakanlah dengan sukacita. Maka Tuhan akan memberkatinya. Jangan iri dengan cara-cara orang lain yang lebih sukses, tapi dengan cara yang salah. Sebab Tuhan tahu, dan suatu saat nanti dia pasti akan terlilit dan tersandung kalau dia memakai jalan-jalan yang salah. Kita tahu, kita meyakini bahwa Tuhan itu Maha Tahu, sehingga ketika kita hidup dalam kejujuran, dalam ketulusan, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Karena dia tahu setiap langkah kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.